Saudara umat Muslim di Yogyakarta menggelar sholat Idul Adha pada Sabtu pagi. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir berharap Idul Adha dapat memberikan pencerahan kepada umat Muslim dalam hal semangat berbagi kesalehan. Sholat Idul Adha digelar umat Muslim di Yogyakarta pada Sabtu pagi di lapangan Minggiran Mantri Jeron, dan salat ini diikuti ribuan umat Muslim. Mantan Ketua KPK Bushro Mukodas menjadi khotib sholat Idul Adha. Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Muslim bersyukur karena ibadah haji bisa kembali dilakukan setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Selain telah melaksanakan sholat Idul Adha, warga Muhammadiyah di Yogyakarta juga telah melakukan penyembelihan hewan kurban. Di Masjid Gede Kauman, penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh warga setempat. Tahun ini, saudara, hewan kurban yang disembelih berjumlah 21 ekor, terdiri dari 12 kambing dan 9 sapi. Salah satu sapi yang disembelih adalah hewan kurban milik Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan saudara, untuk mengetahui situasi di Yogyakarta, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan di sana. Michael, selamat siang. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di Yogyakarta? Ya, selamat siang Nilu dan saudara. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Yogyakarta sudah dilakukan oleh mayoritas umat Muslim dari Muhammadiyah. Dan kami pantau tadi ada beberapa lokasi yang memang menjadi pusat penyelenggaraan sholat Idul Adha, diantaranya alun-alun selatan Keraton Yogyakarta dan juga di lapangan Minggiran. Di lapangan Minggiran tadi kami perkirakan sekitar 2.000-an umat Muslim berada di sana untuk melakukan sholat Idul Adha, dan dengan khotib dari mantan Ketua KPK Bushro Mukodas. Dan terkait dengan sholat Idul Adha ini ada pesan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir yang meminta masyarakat menjadikan inspirasi sholat Idul Adha atau perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini untuk menjadikan semangat berbagi kesalehan. Di lain itu juga Haidar Nasir meminta agar perayaan Idul Adha ini yang berada pada tahun 2022 ini memang ada perbedaan, namun biarkan perbedaan itu menjadi hal yang perlu disikapi dengan baik, dan berikut pernyataan dari Haidar Nasir. Hadapi perbedaan Idul Adha, tentu kita berharap ke depan bahwa kaum muslimin baik di Indonesia maupun di dunia punya satu kalender internasional atau kalender global yang memberi kepastian kepada kita. Tetapi sembari itu kita lakukan, di tengah kita berbeda, kita harus saling tasamu, menghormati, menghargai, dan tidak ada yang ingin mendominasi. Biarpun pemerintah menentukan hari dan tanggal Idul Adha sebagaimana Idul Fitri, kita harapkan juga pemerintah bersifat toleran, mengayomi, dan sekaligus juga menjadi tempat untuk bersandar seluruh keragaman. Ya, Nilo, selain umat Muslim, rencananya besok Hari Raya Idul Adha juga akan dilaksanakan oleh pemerintah, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X akan melaksanakan sholat Idul Adha pada esok tanggal 10 Juli. Nilo. Michael, bagaimana dengan pantauan penyembelihan hewan kurban di sana? Sudah berjalan sejauh ini? Ya, penyembelihan hewan kurban dilakukan di banyak masjid di Yogyakarta. Ada beberapa masjid besar yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di antaranya adalah di Masjid Gede Kauman. Di tempat ini ada 21 ekor hewan kurban yang disembelih. Dan berbeda dengan tahun sebelumnya, Nilo, jika tahun sebelumnya dilaksanakan 2 hari, hal itu untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, namun tahun ini penyembelihan hanya dilakukan 1 hari dan langsung dibagikan kepada mereka yang membutuhkan.
Nah, mereka yang membutuhkan ini adalah atau mereka yang berhak mendapatkan daging dari hewan kurban ini adalah masyarakat sekitar yang kurang mampu dan juga berdasarkan proposal yang masuk ke panitia. Milo. Baik, Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.